gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Tensei Kisoku no Isekai Bokenroku. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Tapi sebelum mulai videonya, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Game Honkai Star Rail versi 1.2 udah resmi dirilis loh. Dalam versi ini cerita utama akan kembali berlanjut. Dan ada dua karakter yang sangat dinanti, yaitu Blade dan Kafka, yang akan menjadi karakter yang bisa kamu dapatkan. Waduh, seru banget kan? Nah, buat kalian yang masih bingung dan belum main game ini, sini deh aku kasih tahu. Honkai Star Rail adalah game fantasi RPG galaksi yang merupakan game terbaru dari HoYoverse. Yups, bener banget. HoYoverse yang ngebuat game Genshin Impact itu. Game viral yang banyak banget dimainin karena seru dan banyak waifu-waifu kawaii sama husbu gantengnya. Jadi kamu gak perlu ragu lagi deh sama kualitas game ini. Apalagi game RPG gratis ini juga bisa dimainin cross-platform loh, yaitu di PC dan mobile. Oh iya, gak cuma itu aja. Game ini juga diumumin bakalan hadir di PS5 guys. Wah, keren banget kan? Dalam versi terbarunya ini, cerita di Xianqiu Luofu akan menyambut akhir yang epik. Kamu bisa menikmati sebuah petualangan galaksi yang luar biasa sebagai seorang trailblazer dan menjelajahi berbagai planet di alam semesta. Nah, di game ini kamu bisa menyusun strategi dan line up yang kuat berdasarkan musuh dan lingkungan yang kamu hadapin. Wah, seru banget kan? Dijamin kamu gak bakalan bosen deh. Soalnya di game ini juga banyak karakter-karakter kawaii dan imut yang siap menghibur matamu. Oh ya, kamu juga bakalan ngerasain pengalaman semi-open world yang kaya dan menarik loh. Mulai dari mencari harta karun, memecahkan teka-teki, menjelajahi kisah NPC, mengungkap misteri dunia, dan banyak lagi. Nah, di fase pertama versi 1.2 ini, kalian bisa mencoba dan mendapatkan karakter Blade yang misterius. Di dalam pertempuran, Blade adalah karakter DPS tipe Wine yang menyerang musuh dengan pedang tajamnya. Dia akan mengkonsumsi HP miliknya untuk mengakibatkan serangan multi-target. Semakin rendah HP miliknya, maka semakin besar pula damage yang diakibatkan. Wah, gila, mantep banget nih si Blade. Pokoknya, di Honkai Star Rail versi 1.2 terbaru ini, pertempuran besar akan segera dimulai. Kamu juga akan jelajahi dua peta terbaru yang akan terbuka, yaitu Alchemical Mission dan Skeljord Waterscape. Oh iya, di versi ini juga akan ada banyak event terbatas dan warp gratis loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera login selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Star Rail spesial secara gratis. Kalau tertarik, kalian bisa langsung download game Honkai Star Rail menggunakan link di deskripsi ya untuk mencoba karakter terbarunya. Dan jangan lupa gunakan kode penukaran di bawah ini untuk mendapatkan 50 Stellar Jet. Kuy, cobain sekarang, jangan sampai ketinggalan. Scene diawali dan seorang cowok yang lagi jalan ke supermarket malam-malam karena lapar. Tapi tiba-tiba aja ada sebuah keributan. Dan tampaklah dua orang cewek yang lari ketakutan karena dikejar-kejar sama seorang om-om yang bawa pisau. Awalnya si cowok itu berniat buat langsung lari dari sana. Tapi gara-gara ngeliat kedua cewek itu gak bisa kabur, akhirnya cowok tersebut pun mutusin buat nyelamatin mereka. Dan lari ke arah om-om itu buat langsung menerjangnya. Sayangnya, pisau yang tadi dipegang sama om itu udah nancep di perut cowok tersebut. Dan dia pun mulai kehilangan kesadaran. Setelah ngeliat cowok itu ketusuk pisaunya, om-om tadi pun langsung kabur karena ketakutan. Dan akhirnya cowok itu meninggoy. Scene pun berganti. Tampaklah seorang bocil cowok yang baru aja bangun dari tidurnya. Dan kelihatan bingung. Ternyata si cowok yang tadi meninggoy itu tuh masuk isekai dan berinkarnasi menjadi seorang bocil yang super unyu. Tapi karena belum sadar, dia pun cuma bengong aja sambil ngeliat ke sekeliling. Lalu tampaklah seorang maid dan tante-tante cantik yang tiba-tiba datang dan melukin dia. Tapi cowok itu masih gak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena kebingungan, akhirnya dia pun noleh ke arah cermin. Setelah ngeliat penampakan terbarunya di cermin, dia pun langsung kaget dong. Karena saat ini dia tuh berubah menjadi seorang bocil bernama Ken dan tante cantik itu adalah mamanya. Kemudian mereka pun ninggalin Ken sendirian. Jangan-jangan aku lagi berinkarnasi di isekai nih. Wah, berarti aku kemarin beneran meninggoy. Tampaknya Ken udah mulai paham dengan situasinya saat ini. Dia pun langsung kesenangan dan muter-muter buat ngecek sekitarnya. Dan akhirnya Ken beride buat nanya-nanya beberapa info penting ke Sylvia. Rupanya saat ini dia tuh berinkarnasi menjadi seorang anak bangsawan bernama Ken von Silford yang baru berusia 3 tahun.
Ayahnya bernama Garm, mamanya bernama Sarah, dan dia juga punya seorang kakak perempuan yang bernama Reine. Terus ternyata Sarah ini adalah istri kedua dari ayahnya, sedangkan istri pertamanya bernama Maria. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Jin dan Alec. Selain itu, rupanya ayah Ken ini juga jabatannya gak kaleng-kaleng. Dia termasuk bangsawan yang disegani buat menjaga perbatasan dan mempunyai wilayah yang cukup luas. Terus Sylvia juga bilang kalau di dekat perbatasan wilayahnya terdapat hutan monster yang berbahaya. Bahkan Sylvia juga ngomong kalau di dunia tersebut mereka bisa menggunakan kekuatan sihir. Ngedengar hal itu, Ken pun jadi makin kesenangan. Kayaknya dia udah gak sabar buat mempelajari sihir. Namun karena otaknya Ken itu setara sama anak SMA, jadi dia tuh langsung paham dan ngerti dengan semua pelajaran itu. Terus waktu Ken lagi makan bareng keluarganya, tiba-tiba Reine cerita ke ayahnya kalau Ken tuh udah jago baca tulis dan berhitung. Lalu Ken pun langsung minta izin ke ayahnya untuk dibolehin belajar sihir. Tapi ternyata untuk belajar sihir di dunia itu mereka tuh harus dibaptis dan menerima berkat dewa terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Ken pun mulai membaca buku sihir dan langsung bisa mempraktekannya. Bahkan kekuatannya tuh benar-benar luar biasa dan di luar nalar buat bocil seusianya. Terus, Reine juga mulai ikut ngajarin Ken tentang sejarah kerajaan dan pengetahuan umum di dunia tersebut setiap hari. Sampai akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ken akan dibaptis karena usianya udah mencapai 5 tahun. Lalu sesampainya di sana, Ken langsung bersiap buat menerima berkat dari dewa. Rupanya di dunia itu mereka menghormati 7 pilar dewa. Dan tiap orang yang diberi berkat dewa memiliki beberapa level tingkatan. Terus saat upacaranya dimulai, tiba-tiba ada sebuah sinar terang yang menyinari Ken. Dan saat itu juga kesadaran Ken langsung berpindah ke alam dewa. Ini adalah alam 7 dewa. Kami sudah menunggumu, Ken. Aku adalah Zenom, dewa yang menciptakan dunia ini, kata seorang kakek berjanggut putih. Setelah itu, Dewa Raim yang menguasai siklus reinkarnasi langsung ngejelasin situasi yang dialami sama Ken selama ini. Ternyata kemarin kematian Ken di bumi itu gak terduga. Karena seharusnya tanpa Ken harus mati pun si om-om tersebut bakalan jatuh dan ditangkap warga. Tapi karena Ken meninggoy dengan niat baik, akhirnya Dewa Bumi pun meminta agar Ken direinkarnasi ke Isekai. Dan untuk menjaga ingatan Ken di dunia sebelumnya, Dewa Raim udah berusaha buat menyegelnya. Namun sayangnya secara tiba-tiba semua ingatan Ken itu kembali terbuka saat dia berusia 3 tahun. Gak apa-apa kok, seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Karena setelah ingatanku kembali, aku jadi bisa lebih cepat belajar tentang dunia ini. Aku juga hidup bahagia bersama keluargaku, jawab Ken senang. Setelah mendengar semua itu, para dewa pun jadi tersentuh hatinya dan memberi berkah mereka. Tapi gak cuma 1-2 dewa aja gak sih? Melainkan semua dewa pada ikutan ngasih berkah mereka. Ngelihat hal itu, Ken pun langsung panik dong. Dia sadar kalau hal ini gak bakalan bisa diterima dengan normal sama keluarganya. Akhirnya setelah para dewa selesai ngasih berkat, kesadaran Ken pun kembali. Karena sadar kalau dia bakalan kena masalah, akhirnya Ken langsung kabur dan ngecek statusnya di luar. Ternyata benar, semua dewa ngasih berkat mereka ke Ken. Bahkan semua poinnya tuh sempurna. Ken mendapatkan berkat level 10 dari 7 dewa. Untungnya Dewa Zenom ngasih sebuah skill khusus yang ngebikin Ken bisa nyembunyiin status aslinya. Setelah itu, Ken pun langsung menemui semua orang dan nunjukin statusnya dengan santai. Tapi gak disangka, setelah ngebaca status Ken, semua orang pun langsung kaget. Soalnya Ken mendapat berkat dari 7 dewa, dan bahkan jumlah mana yang dimiliki oleh Ken juga gak normal. Karena status Ken benar-benar di luar nalar, ayahnya pun nyuruh Ken buat berhati-hati dan gak boleh nunjukin statusnya itu ke sembarang orang. Karena hal itu bisa berbahaya buat dirinya. Dan kalau sampai hal ini diketahui sama pihak kerajaan, keberadaan Ken bisa dianggap mengancam negara. Setelah capek ngobrol sama keluarganya, Ken pun ngebaca sebuah buku sihir tentang pemanggilan makhluk. Dan karena penasaran, Ken pun berusaha buat mencobanya. Sayangnya bukan makhluk imut yang muncul, tapi malah seekor monster ganas yang gede banget. Dan pada saat yang bersamaan, Reine sama Parma temannya ada di sana. Ken pun kaget dong. Akhirnya dia berusaha buat nyelamatin mereka berdua dan nyerang monster itu. Bener aja, monster tersebut langsung berhasil dikalahin Ken dengan satu serangan. Sayangnya Ken langsung lemes karena udah ngepake terlalu banyak mana. Ngeliat Ken yang gak berdaya, Rini dan Parma pun langsung panik. Tapi gak lama setelah itu Ken langsung kembali sadar. Dia pun minta tolong ke Rini untuk gak ngelaporin kejadian tadi ke ayahnya. Singkat cerita, acara debut Ken pun dimulai. Di sana Ken langsung mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang petualang. Ayahnya dan semua orang pun langsung menyambut keinginan Ken itu dengan bangga. Lalu keesokan harinya, ayah Ken langsung mencarikan 2 tutor petualang buat ngajarin Ken selama 3 tahun.
Mereka adalah petualang tingkat D yang bernama Millie dan Nina. Setelah selesai memperkenalkan diri, pelatihan dasar untuk Ken pun dimulai. Awalnya Millie pengen ngajarin Ken tentang dasar-dasar ilmu berpedang. Tapi pas dicoba, ternyata Ken tuh udah jago banget. Bahkan Millie sampai capek buat ngeladenin Ken latih tanding. Kemudian Nina pun maju dan ngajarin Ken tentang dasar-dasar sihir. Tapi ya sama aja. Si Ken ini udah jago banget buat pakai sihir dasar tanpa rapalan. Melihat hal tersebut, mereka berdua langsung melongo dong. Akhirnya Ken pun cerita kalau dia tuh dapat berkah dari dewa perang dan dewa sihir. Maka dari itulah skill bertarung dan sihirnya tuh udah melampaui batas orang normal di usianya. Alhasil mereka pun mulai ngebujuk ayah Ken biar dikasih izin. Ken harus mulai mempelajari sihir tingkat menengah, dan kami harus melakukan pelatihannya di luar mansion. Soalnya bisa-bisa mansion hancur karena latihan Ken, kata Nina. Karena gak punya pilihan lain, ayah Ken pun ngizinin mereka asalkan Ken bisa menjaga diri. Kemudian mereka pun sampai di tempat latihan. Ken kelihatan senang banget karena ini adalah pertama kalinya dia keluar mansion sejak dibaptis kemarin. Terus pas nyobain sihir apinya, lagi-lagi Nina dibikin kaget. Gak lama setelah itu muncullah killer rabbit yang ngegangguin mereka. Tapi dengan mudah Ken bisa langsung ngalahin monster tersebut. Dan waktu Ken lagi asik ngelawan monster-monster itu, dia gak sengaja hampir masuk ke dalam hutan. Ternyata itu adalah hutan monster. Setiap puluhan tahun sekali, para monster akan meluap dan menyerang kota. Maka dari itulah tembok kota dibuat sangat tebal dan kokoh untuk menahan serangan mereka. Terus ketika serangan tersebut terjadi, ayah Ken dan para petualang akan turun tangan untuk ngebasmi para monster. Lalu keesokan harinya, Ken, Millie, dan Nina datang ke guild buat ngecekin misi baru. Karena menurut mereka, killer rabbit itu udah terlalu mudah buat Ken. Makanya mereka nyoba nyari monster lain yang lebih kuat. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol sama resepsionis guild, tiba-tiba Nina dan Millie digangguin sama om-om petualang tingkat C yang rendahin mereka. Karena Ken gak terima, akhirnya dia pun turun tangan dan ngasih pelajaran ke om-om tersebut. Bener aja, dan kelincahannya Ken bisa ngalahin mereka dalam sekejap. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Saat ini Ken udah berusia 8 tahun dan kelihatan makin dewasa. Lalu tampaklah Sylvia yang lagi masuk kamar Ken sambil ngebawain beberapa pakaian. Setelah itu, Ken pun berinisiatif untuk kasih hadiah perpisahan buat Millie dan Nina. Malamnya dia langsung berburu monster ke dalam hutan. Ken pengen ngebikin sebuah tas sihir untuk mereka berdua. Dan dengan cepat, dia langsung nemuin Blood Agar dan Earth Dragon untuk dijadiin bahan dasar. Tapi karena kekuatan Ken bener-bener gak ngotak, akhirnya para penjaga perbatasan pun melihat kobaran api dari arah hutan. Tanpa pikir panjang, mereka segera ngebunyiin lonceng untuk memperingatkan ayah Ken. Mereka mengira kalau itu adalah tanda luapan monster. Sementara Ken yang udah selesai berburu langsung teleport dan balik ke mansionnya. Lalu pada saat yang sama, ayah Ken langsung menyerbu ke arah hutan bersama pasukannya. Tapi pas sampai sana, hutan itu kelihatan sepi dan gak ada tanda-tanda monster sama sekali. Namun ada sebuah lubang besar bekas ledakan yang benar-benar misterius. Terus ayahnya Ken ngelihat ada sebuah sapu tangan yang ketinggalan di situ. Kemudian keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi bertarung lawan para serigala. Kayaknya itu adalah hari terakhirnya bersama Nina dan Millie. Dia pun langsung ngeluarin kedua tas sihir buatannya. Dan setelah ngasih tahu bahan dasar dari tas tersebut, mereka berdua langsung kaget. Ditambah lagi kapasitas tas itu juga benar-benar gede. Terus Ken juga ngasih tahu kalau tas itu cuma bisa dibawa sama mereka aja. Tapi karena Ken benar-benar tulus buat ngasihin hadiah itu, akhirnya mereka berdua pun berterima kasih dan menciumnya. Singkat cerita, umur Ken udah mencapai 10 tahun. Dan kali ini dia harus melakukan debutnya di ibu kota. Karena setelah berusia 12 tahun nanti, Ken akan mulai bersekolah di akademi. Ayah, kira-kira butuh berapa lama untuk sampai di ibu kota? Sekitar seminggu, kalau perjalanan kita lancar dan gak ada serangan monster. Jawab Garm. Setelah ngedengar hal tersebut, Ken langsung beride buat memperketat penjagaan. Dia pun segera memakai sihir pencariannya buat ngecek keadaan sekitar. Dan bener aja, ternyata di depan ada pertarungan yang lumayan besar. Ken ngomong ke ayahnya kalau ada 10 orang yang diserang puluhan monster 3 kilo di depan mereka. Akhirnya Ken pun lompat dari keretanya dan berlari secepat kilat dengan sihir anginnya. Bahkan para kesatria utusan ayahnya itu gak sadar kalau barusan Ken nyalip mereka. Sementara di area pertempuran, tampaklah 2 orang kesatria yang tersisa. Mereka udah gak bisa menyerang lagi dan dikeroyok sama puluhan monster. Untungnya Ken datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin mereka. Bahkan Ken langsung ngalahin semua monster keroco yang ada di sana dengan ilmu sihirnya. Terus untuk yang terakhir, Ken harus berhadapan dengan monster yang paling gede. Dia pun segera ngeluarin pedangnya dan melawan monster tersebut.
Lalu dengan menggunakan sihir api di pedangnya, Ken berhasil ngebunuh monster itu. Sementara dua kesatria yang tersisa tadi cuma bisa bengong aja ngeliat aksinya Ken. Kedua kesatria itu melarang Ken untuk mendekati kereta kuda yang dari tadi mereka lindungi. Sadar kalau para kesatria itu takut sama dia, tanpa basa-basi Ken pun segera memperkenalkan diri. Tapi tiba-tiba aja kesatria yang terluka itu jatuh. Kayaknya kondisi lukanya tuh benar-benar parah. Lalu dengan sat-sat, Ken langsung ngobatin mereka pakai sihir penyembuhnya. Ken juga ngebawa mayat para kesatria yang meninggoy ke dalam item box-nya. Kemudian setelah para kesatria itu sembuh, garam pun muncul. Ternyata kereta yang diserang sama para monster itu adalah kereta milik Duk Santana, seorang bangsawan yang penting di kerajaan. Lalu pada saat yang sama, pintu kereta pun terbuka, dan muncullah dua orang cewek cantik dari kereta tersebut. Mereka adalah Celestia dan Silk, yang merupakan putri mahkota dan putri Duk Santana. Kedua cewek itu pun berterima kasih kepada Ken dan Garam yang telah menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba aja, Celestia kelihatan semboyongan. Kayaknya dia tuh kena mental setelah kejadian barusan. Dan dengan cepat, Ken langsung menawarkan diri buat menyihir mereka. Ken nawarin mereka sihir relaksasi yang bisa nenangin suasana hati dan jiwa. Saat itu juga, kedua cewek itu langsung balik lagi moodnya. Mereka kelihatan happy banget setelah disihir sama Ken. Bahkan mereka berdua langsung manggil Ken dengan sebutan Ken sama dan bersikap saling ngerebutin Ken. Celestia yang lihat kelakuan Silk itu juga gak mau kalah dan ikutan buat narik tangannya Ken. Alhasil Ken jadi makin bingung karena kelakuan dua cewek itu. Dan tanpa bisa nolak, kedua cewek itu langsung menculik Ken bersama mereka. Garam yang masih terheran-heran dengan kelakuan dua ciwi-ciwi itu cuma bisa melongo aja. Lalu dalam perjalanan, Ken kelihatan salting karena dipepet sama dua cewek cantik. Bahkan di dalam kereta Ken juga masih dijadiin bahan rebutan sama mereka. Terus gak lama kemudian, salah satu ksatria ngabarin kalau sebentar lagi mereka bakalan sampai di kota Renoma. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi Celestia dan Silk gak mau pisah sama Ken. Lebih absurdnya lagi, mereka berdua tuh malah nawarin Ken buat bobo bareng sama mereka. Ya jelas dong, Ken pun berusaha buat menolak permintaan itu. Begitu pula dengan Garam yang tiba-tiba muncul dan gak ngizinin hal tersebut. Tapi dengan keimutannya, kedua cewek itu berusaha maksa dan memohon agar mereka bisa bobo bareng Ken. Alhasil, Ken pun setuju buat bobo bareng mereka. Terus malamnya, mereka pun bobo bareng. Tapi karena pengen lebih dekat sama Ken, akhirnya mereka berdua mepetin tempat tidurnya ke arah Ken. Bahkan mereka juga bobonya nempel-nempel sama Ken. Alhasil karena salting, si Ken pun malah jadi gak bisa bobo sampai pagi. Paginya saat melanjutkan perjalanan, mata Ken kelihatan capek banget karena gak bisa bobo. Singkat cerita, mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Lalu datanglah seorang cowok yang langsung menyapa Celestia dan Silk. Mereka berdua langsung kenalin Ken kepadanya. Cowok itu pun langsung berlutut dan memperkenalkan dirinya. Rupanya dia adalah Daim von Gazard, wakil komandan kesatria. Saat itu juga, Daim langsung berterima kasih kepada Ken karena udah menolong mereka. Kemudian Ken langsung ngeluarin semua mayat kesatria yang dibawanya untuk dimakamkan dengan layak. Daim juga cerita kalau biasanya mereka tuh cuma ngebawa barang-barang peninggalannya aja. Sementara mayatnya akan dibakar atau dikubur di tempat kejadian. Maka dari itulah keluarga para kesatria tersebut sangat berterima kasih kepada Ken. Setelah itu, Daim langsung meminta Ken untuk beraudiensi atau menghadap raja. Ken pun langsung panik dong. Tapi dia gak bisa nolak perintah itu. Akhirnya setelah sampai di kerajaan, Ken langsung disambut di hadapan para bangsawan dan berjalan di tengah-tengahnya. Mereka semua ngeliatin Ken dengan pandangan yang gak ngenakin. Kayaknya mereka masih gak percaya dan ngeremehin kemampuan Ken. Lalu, si penasihat raja segera ngumumin prestasinya Ken yang berhasil ngalahin 50 orc dan nyelamatin Celestia sama Silk sendirian. Ngedengar hal tersebut, para bangsawan yang ada di sana langsung ribut dan gak percaya. Berkat prestasi dan jasanya, Ken diganjar dengan gelar baron serta 10 koin platinum dan sebuah mansion. Dan tiba-tiba aja ada seorang bangsawan yang maju ke hadapan raja. Tampaknya dia gak setuju dengan keputusan raja. Tunggu dulu, mustahil untuk memberinya gelar saat ini. Diam, Gorgino. Memangnya kamu bisa membasmi orc sendirian kayak Ken? Bentak raja kesal. Karena gak bisa ngejawab, Gorgino pun langsung mati kutu dan mundur diri dari hadapan raja. Setelah itu raja langsung meminta Ken untuk menemuinya secara pribadi. Beberapa waktu kemudian, tampaklah Ken dan Garamnya lagi duduk di ruang tamu. Terus gak lama raja dan yang lainnya pun datang. Termasuk Silk dan Celestia yang langsung senyum-senyum manja ke arah Ken.
Sedangkan di sampingnya ada juga ayahnya Silk yaitu Eric Von Santana yang juga ikut berterima kasih kepada Ken karena udah nyelamatin Silk. Ken, maukah kau menikahi Celestia putriku dan Silk? Ken langsung kaget dong setelah ngedengar hal itu. Sementara Celestia dan Silk malah kelihatan seneng banget mau dijadiin istri-istrinya Ken. Tapi karena mereka masih bocil, akhirnya Raja berniat buat melakukan pertunangan terlebih dahulu dan akan nikahin mereka setelah dewasa. Awalnya Ken dan Garung kaget banget ngedengar permintaan Raja itu dan berusaha buat menolak. Tapi karena Raja dan Eric benar-benar maksain, akhirnya Ken gak bisa berkutik lagi. Alhasil Ken pun diminta buat nikahin mereka berdua sekaligus. Apalagi Ken udah bergandengan tangan dan bobo bareng sama mereka berdua. Jadi Silk dan Celestia tuh udah gak bisa nikah sama orang selain sama Ken. Akhirnya karena gak punya pilihan lain, Ken pun menerima pertunangan itu. Baiklah, aku terima pertunangannya. Jawab Ken pasrah. Aku gak bisa ngelupain hari saat kita menyatukan tubuh. Kata Silk dan Celestia kesenengan. Waktu ngedengar omongan absurd mereka, Raja dan Eric pun langsung kaget dong. Pasti mereka mikir kalau Ken udah enak-enak sama kedua putri cantik itu. Alhasil Ken pun dimarahin habis-habisan sama mereka. Karena gak bisa ngelak, akhirnya dia pun cuma bisa pasrah aja. Yang sabar ya, Ken. Lalu, kita diperlihatkan Ken yang lagi berdoa kepada para dewa. Terus pas masuk ke alam dewa, Ken pun langsung konsultasi tentang kondisi statusnya yang gak normal itu. Apalagi untuk ukuran manusia. Dewa Zenom juga mengakui kalau status Ken itu emang gak wajar. Dia pun langsung nawarin Ken untuk jadi setengah dewa. Yang tingkatannya tuh setara dengan hewan suci dan naga suci. Setelah itu, Zeno minta Ken buat ngebikin game di dunia tersebut. Dia pengen Ken ngegunain pengetahuannya saat masih hidup di bumi buat menciptakan barang-barang baru di dunia itu. Terus keesokan harinya, Ken diminta buat nemenin Reine beli gaun baru. Tapi karena di toko itu isinya peralatan cewek semua, akhirnya Ken ngerasa gak nyaman dan kabur keluar. Ternyata di seberang toko tersebut dia ngeliat Parma. Rupanya Parma lagi latihan jaga di toko pamannya. Setelah Ken berkenalan dengan paman Tamanis, dia pun mutusin untuk masuk dan ngeliat-ngeliat toko mereka. Ternyata di toko paman Tamanis itu ada berbagai macam barang. Terus Ken pun kepikiran buat ngebikin game dengan bantuannya paman Tamanis. Awalnya paman Tamanis kelihatan bingung. Tapi setelah ngejelasin teknisnya, paman Tamanis langsung paham dan menyanggupinya. Lalu dengan serius paman Tamanis langsung menerima pekerjaan itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Kemudian Ken pun langsung berpamitan dan keluar. Tapi gak disangka, ternyata di depan toko Ken tuh udah dihadang sama Reine yang masang wajah cemberut. Kayaknya saking semangatnya buat ngebikin game, Ken tuh sampai lupa sama Reine. Akhirnya setelah sampai di rumah, dari malam sampai pagi Reine terus-terusan ganti baju dan nunjukin semua gaun barunya. Ken kelihatan udah lemes banget dan capek buat muji-muji kakaknya itu. Oke, sekarang giliran Ken ya, kata Reine semangat. Ken pun kaget banget dong. Untungnya Sylvia tiba-tiba datang dan ngabarin kalau paman Tamanis mencarinya. Alhasil, Ken pun langsung kabur dari Reine dan pergi ke tokonya paman Tamanis. Terus sesampainya di sana, ternyata game pesanan Ken udah jadi. Dia pun kelihatan seneng banget setelah ngeliat hasil kerjanya paman Tamanis. Dan dengan cepat, Ken langsung nunjukin cara mainnya. Game ini namanya Reverse. Kata Ken ngejelasin. Karena gampang, paman Tamanis pun jadi ikutan antusias. Dia juga mikir kalau game ini pasti bakalan populer di semua kalangan. Karena harganya juga gak terlalu mahal. Ken mau ngebikin 2 versi dari game itu. Yaitu versi mewah untuk bangsawan dan versi murah untuk rakyat jelata. Jadi semua orang bisa ikutan mainin game tersebut. Paman Tamanis langsung menerima permintaan itu dengan senang hati. Dia juga ngajakin Ken untuk membuat kontrak sama Dewa Dagang. Karena dengan bersumpah di hadapan Dewa Dagang, maka barang yang mereka produksi itu gak akan ada yang bisa menirunya selama 3 tahun. Setelah itu mereka berdua langsung melakukan kontrak dengan mempersembahkan game tersebut kepada Dewa Dagang. Dalam sekejap, game itu langsung menghilang. Kayaknya persembahan mereka udah diterima dan sampai ke alam dewa. Sementara di alam dewa, kita diliatin Dewa Zenom dan Dewa Dagang yang lagi mainin gamenya Ken. Kayaknya mereka kelihatan senang banget karena punya mainan baru. Setelah itu Ken pun pulang ke rumah. Tapi Sylvia kelihatan panik banget waktu ngeliat kedatangannya Ken. Ken sama dari mana aja sih? Pesta debutnya udah hampir mulai loh. Ken pun langsung keinget sama pesta debutnya dan buru-buru berangkat. Lalu sesampainya di sana,
Ken langsung kenalan sama Silk secara resmi. Eric juga berterima kasih atas bantuan Ken kemarin. Tapi entah kenapa, senyuman Eric yang nyeremin itu ngebikin Ken jadi bergidik ngeri. Hehe. Terus pas ngeliat Silk yang cantik banget, Ken pun jadi gak tahan buat ngegombalin dia. Gak lama kemudian Raja muncul dan disambut dengan meriah. Lalu mereka pun menyapa Raja secara bergantian. Sampai akhirnya giliran Ken dan keluarganya pun tiba. Rupanya game reverse versi mewah yang Ken pesen udah siap buat dikasihin ke Raja. Raja pun menerimanya dengan senang hati. Setelah itu Garam pun mutusin buat berkeliling. Dia juga berpesan agar Ken membaur sama anak-anak lain dan bersikap layaknya anak normal. Tapi tiba-tiba aja Silk mendatangin Ken dan ngajakin ngobrol. Mereka berdua pun mesra-mesraan sambil nongki-nongki santuy. Tapi gak disangka, seorang bocil nyebelin dan 2 pengikutnya datang buat ngegodain Silk. Ternyata dia adalah Habit, anaknya bangsawan Korjino yang kemarin gak setuju sama penobatannya Ken. Terus setelah Ken berkenalan sama mereka, kedua pengikut ini semakin ngejek-ngejek Ken karena dikiranya dia adalah anak seorang baron. Mereka pun maksa Ken untuk bersikap hormat kepada Habit. Silk langsung marah dong. Dia gak terima kalau Ken diremehin. Tapi Ken tetap nyantuy dan menanggapinya dengan tenang. Tapi si Habit malah marah dan nantangin Ken untuk berduel di luar. Alhasil Ken pun ngeladenin permintaannya. Silk juga ikut ngintilin Ken dan nempel terus sama dia. Bahkan si Habit sampai kesel banget melihat mereka berdua yang mesra-mesraan terus. Akhirnya salah satu pengikutnya Habit maju dan mulai nunjukin bakat sihirnya. Tapi setelah nari-nari aneh dan ngebaca mantra, ternyata fireball yang dia keluarin itu kecil banget. Ken pun melihatnya sampai terheran-heran. Terus karena serangan pertama itu gak ngefek apa-apa, akhirnya pengikut yang satunya ikutan turun tangan. Dia juga nari-nari aneh dan ngebaca mantra. Tapi sayangnya, stun bullet yang muncul juga gak kalah kecil. Ken sama Silk cuma bisa melongo doang ngeliat serangannya gak guna itu. Akhirnya karena kesel, Silk pun langsung ngejelasin ke mereka kalau Ken itu bukanlah anak baron. Dia adalah orang yang menolongku dan Putri Telestia saat diserang kawanan orc. Ngedengar hal tersebut, mereka bertiga langsung kaget dong. Tanpa basa-basi, mereka langsung bersujud dan minta maaf sama Ken. Lalu setelah mereka bertiga kabur, Silk langsung ngegodain Ken. Kayaknya Silk sadar kalau Ken ini sengaja ngerjain mereka bertiga. Akhirnya Silk janji akan merahasiakan hal itu asalkan Ken mau berkencan dengannya. Tapi belum sempat ngejawab, Telestia udah muncul dan menghampiri mereka. Karena penasaran, Telestia pun maksain Silk buat ngomong. Dan akhirnya Silk cerita kalau Ken itu mengajaknya berkencan. Saat itu juga Telestia langsung ngambek dong. Tapi bukannya jadi seram, mukanya Telestia itu malah jadi makin imut. Terus karena gak tega, akhirnya Ken juga ngajakin Telestia. Teles pun kesenengan, tapi tiba-tiba aja Raja muncul dan ngedengar semua pembicaraan mereka. Dengan wajah seremnya Raja langsung ngajakin Ken buat ngobrol antar pria. Hehehe, kena deh, semangat ya Ken. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi dikasih kunci mansion barunya. Si Perdana Menteri juga ngomong kalau Raja tuh sangat menyukai game reverse yang dikasih sama Ken kemarin. Bahkan mereka tuh sampai kesulitan buat ngebikin Raja berhenti main. Setelah ngedengar hal tersebut, Ken pun jadi ngerasa lega. Singkat cerita, Ken pun selesai main dan sampai di mansion barunya. Ternyata kondisi mansion itu benar-benar bobrok dan gak terawat. Bahkan keadaannya juga kotor banget. Mulai dari lampunya yang mati, dapur berantakan, sampai beberapa perabotan yang kelihatannya udah reot dan rusak. Tapi karena Ken OP banget dan serba bisa, jadinya kondisi kayak gitu mah gak ada apa-apanya buat dia. Dalam sekejap, Ken langsung ngeberesin dan ngebenerin mansion itu dengan sihirnya. Tempat yang tadinya kotor dan terbengkalai itu tiba-tiba berubah jadi mewah dan nyaman banget. Gak lama kemudian, Sylvia dan pelayan lainnya datang. Rupanya mereka akan ngikut sama Ken dan jadi pelayan di mansion itu. Terus ada juga satu orang pelayan cowok baru yang bernama Kolan. Lalu Sylvia dan yang lainnya langsung sat-sat buat ngurusin barang pindahannya Ken. Sedangkan Ken segera balik ke mansion ayahnya buat ketemu Jin dan Alec yang baru pulang. Sesampainya di sana, mereka pun langsung makan malam sambil ngobrol-ngobrol. Alec dan Jin kelihatannya bangga banget sama pencapaiannya Ken. Tapi kayaknya mereka juga udah tahu kalau mansion yang didapetin Ken itu udah bobrok dan tua. Bahkan Raine juga ditakut-takutin buat main ke sana. Terus karena penasaran, besoknya Raine, Sarah, dan Garam pun berkunjung ke mansion barunya Ken. Sesampainya di sana mereka semua kaget dong. Karena ternyata mansion itu gak bobrok kayak yang mereka kira. Bahkan malah kelihatan bagus dan seperti baru. Garam dan yang lainnya pun langsung sadar kalau itu semua adalah ulahnya Ken.
Lalu setelah berkeliling, Garam pun ngomong kalau mansion Ken itu kurang hiasan. Dia ngejelasin kalau para bangsawan itu biasanya suka barang seni yang mewah dan mahal. Kayak vas, Gucci, lukisan, dan juga monster-monster yang diawetkan. Ngedengar hal itu, Ken pun langsung semangat. Dengan cepat dia langsung menaruh hiasannya. Tapi nggak lama setelah itu, Sylvia dan yang lainnya teriak-teriak ketakutan. Garam langsung panik dong. Mereka segera ngecek sumber keributan itu. Dan ternyata Ken naruh monster naga merah yang udah diawetin sebagai pajangan di mansionnya. Garam juga gak kalah kagetnya. Dia bahkan gak tahu kapan Ken ngeburu naga itu. Apalagi naga merah itu juga udah termasuk monster kelas bencana. Kebanyakan party petualang tingkat A juga gak ada yang bisa ngalahin naga merah itu tanpa adanya korban. Akhirnya Ken pun cerita kalau dia ngalahin naga itu sendirian waktu lagi berburu di hutan. Karena udah gak kaget sama kelakuan Ken, Garam pun cuma nyuruh Ken buat ngejelasin hal itu sama para pelayannya. Terus, Garam juga ngomong kalau hiasan naga itu ternyata cukup bagus. Lalu, tiba-tiba aja Reni dan Sarah teriak-teriak di toilet. Ken sama Garam yang panik langsung nyamperin ke sana dong. Walah, ternyata mereka tuh kaget sama model toiletnya Ken yang ada air nyemprotnya toh. Kayaknya mereka berdua kesenangan dan langsung minta Ken buat ngebikinin toilet itu di rumah. Terus, Ken pun ngejelasin kalau dia tuh ngebikin toilet itu pakai sihir airnya. Ken, para tamu bisa seneng loh, kata Garam. Para tamu? Karena Ken kelihatan bingung, Garam pun langsung ngejelasin kalau bangsawan baru yang punya mansion itu harus melakukan pesta debut dan menjamu para bangsawan lain di mansion barunya. Malamnya Ken kelihatan bingung banget buat nyiapin pesta debutnya. Terus karena raja cuma bisa diundang sama bangsawan kelas atas, akhirnya Ken mutusin buat gak ngirim undangan ke raja. Ken pun langsung dapat ide buat nyiapin sebuah gelas cantik untuk dikasihin ke para bangsawan. Sylvia langsung kesenangan waktu ngeliat gelas lucu itu. Besoknya, Ken pun langsung ke dapur buat nyiapin contoh sake sama hidangan buat jamuan besok. Setelah selesai, Ken meminta Sylvia buat mencobanya. Waktu nyobain steak hamburg itu, Sylvia langsung keenakan. Ditambah lagi ada sake spesial buatan Ken. Sylvia heran dong, karena ternyata rasa minuman aneh itu enak banget. Akhirnya Ken ngejelasin, karena dia belum boleh minum sake, Ken pun ngebikin wine yang dicampur sama buih-buih soda pakai sihirnya. Jadi rasa wine-nya pun jadi makin segar dan cocok banget buat diminum sambil makan steak hamburg. Terus, tiba-tiba aja Kolan datang dan ngabarin kalau ada rombongan dari istana yang berkunjung. Ternyata itu adalah sang raja. Dia datang karena kemarin gak dapat surat undangan dari Ken. Kayaknya raja ngambek karena dia ngerasa gak diundang dan dilupain. Tapi dengan skill ngelesnya, Ken langsung ngejawab kalau dia pengen ngasih undangannya secara langsung. Raja pun kelihatan seneng, karena ternyata dari kemarin dia tuh diejek-ejek sama Eric karena gak diundang di pesta debutnya Ken. Ngeliat raja yang kesenengan, Ken pun lega karena udah nyiapin surat undangan sebelum menemuinya. Besok malamnya pesta debut Ken pun dimulai. Tampaklah Garam sama Ken yang lagi menyambut Eric dan Silk. Bener aja dong, mereka langsung kaget waktu ngeliat naga merah yang dipajang sama Ken. Lalu Ken pun langsung ngasih sambutan ke semua tamu-tamunya. Setelah nyobain sparkling wine bikinan Ken, Garam dan yang lainnya kelihatan seneng banget. Apalagi gelas cantik bikinan Ken itu juga ngebikin mereka jadi tertarik. Bahkan, makanan enak yang udah disiapin sama Ken juga ngebikin Rene dan Silk keenakan makan. Terus gak lama setelah itu, Raja dan keluarganya datang. Ekspresi mereka juga kesenangan waktu nyobain sparkling wine bikinan Ken. Apalagi steak hamburgnya juga enak banget. Dan ngebuat Raja makin ketagihan. Dan bener aja, dia langsung kesenangan dan muji-muji Ken. Bahkan Raja juga ngomong di depan orang-orang kalau pelayanan Ken ini adalah pelayanan terbaik yang pernah dia terima. Semua orang pun langsung bertepuk tangan buat Ken. Terus pada saat yang sama, Kolan ngasih tahu Ken kalau Marquis Corgino udah datang. Pada saat itu juga, Ken langsung ke depan buat menyambutnya. Tapi ya gitu, si Corgino ini emang benar-benar sombong dan sok-sokan. Karena kesel, Ken pun diam aja dan sengaja gak ngasih tahu tentang hiasan naga yang ada di dalam aulanya. Saat itu juga, Corgino langsung kaget dan ketakutan dong. Ken pun cuma bisa ketawa-ketawa aja dalam hati. Terus waktu nyobain minuman Ken, dia juga kesenangan tapi pura-pura gak doyan. Bahkan waktu makan steak hamburgnya juga sama. Si Corgino ini sok-sokan hue-hue di depan Ken padahal dia keenakan. Ngeliat kelakuannya yang nyebelin itu, Ken pun jadi makin kesel dong. Tapi bukan Ken namanya kalau nggak punya ide nakal. Si Ken ini langsung nyiapin hadiah gelas cantiknya buat Corgino. Corgino langsung kesenengan dong. Dan dengan seenak jidatnya dia langsung minta semua sake dan gelas cantik itu buat dikirim ke rumahnya.
Ken pun langsung nolak permintaan itu dengan sopan dan nawarin hadiah lain. Sambil nawarin hadiahnya, Ken pakai sihir deteksinya buat memantau posisi raja. Terus Ken pun ngomong kalau dia mau ngasih hadiah yang terbesar di kerajaan itu. Lalu pada saat yang sama, raja berdiri tepat di belakangnya Ken. Alhasil Corgino pun langsung berhadapan sama raja. Dan saat itu giliran si Corgino yang dibully habis-habisan sama Eric dan raja. Karena kaget bukan main, akhirnya Corgino pun langsung minta maaf dan kabur dari pesta itu. Terus Silk yang sadar kalau Ken udah ngatur itu semua pun langsung datengin Ken. Dia pun langsung ketawa-ketawa setelah tahu kalau Ken ini sebenarnya jahil banget. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Raja dan Eric ngedengar semua omongan mereka. Dan akhirnya Ken pun kenal lagi deh. Kasian banget sih Ken, semangat ya. Terus keesokan harinya, Ken yang lagi jalan di halaman kerajaan ketemu sama Komandan Daim. Ternyata si Ken ini lagi nyari ruang penyimpanan kerajaan. Ken diminta sama Perdana Menteri Magna untuk ngumpulin bahan monster buat kerajaan. Tapi waktu ditunjukin tempatnya sama Daim, Ken langsung sangsi dan mikir kalau tempatnya bakalan gak cukup. Daim pun langsung kaget dong. Dia mikir kalau Ken ini pasti ngebawa Red Dragon kayak yang ada di mansion miliknya. Tapi Ken ngejawab kalau yang dia bawa itu cuma Earth Dragon doang. Tapi Earth Dragon tuh sama aja weh ukurannya. Sama-sama gede tau. Alhasil Daim pun nyuruh Ken buat ngeluarin bahan-bahan monster itu di lapangan dulu. Dan bener aja weh, bahan monster yang dibawa sama Ken itu gede-gede banget. Daim pun benar-benar terkejut karena Ken bisa mengalahkan semua monster ini sendirian. Dia langsung penasaran siapa sebenarnya Ken ini. Daim pun nanyain, apakah Ken adalah seorang manusia pilihan dewa? Ken yang ngedengar pertanyaan Daim itu pun langsung nge-freeze. Dia kaget kenapa Daim bisa curiga kalau dirinya adalah pilihan dewa. Akhirnya Ken pun langsung ngeles dan ngomong kalau dia tuh cuma putra dari Garam aja. Ken juga langsung buru-buru pamit sama Daim biar bisa segera pergi dari sana. Tapi Daim gak ngebiarin Ken pergi gitu aja dong. Daim ngajakin Ken buat ikut pelatihan kesatria bareng dia. Daim pengen Ken nunjukin kemampuannya yang sebenarnya. Gak pakai lama, Ken pun langsung diperkenalkan di depan para kesatria terkuat di kerajaan itu. Habis itu ada salah satu kesatria yang ragu-ragu sama kemampuan Ken. Alhasil Daim nyuruh orang itu buat bayuan sama Ken dan nyoba kemampuannya. Dan tentu aja, dalam sekejap Ken langsung ngalahin kesatria itu dengan gampang. Terus karena kemampuan Ken jauh lebih kuat dari perkiraan Daim, Daim pun langsung nyuruh Ken buat ngelawan semua kesatria yang ada di sana sekaligus. Tapi waktu pertarungan mau dimulai, tiba-tiba dari kejauhan ada suara cewek yang merintah mereka buat ngehentiin pertarungan itu. Ternyata dia adalah komandan kesatria kerajaan yang dimaksud Daim tadi. Dia adalah Tifana. Tifana pun langsung melukin Ken dan nenangin dia. Waduh, kayaknya Tifana ini agak so takut gak sih guys? Dasar pecinta sota. Ken langsung sadar kalau Tifana ini ternyata adalah ras elf waktu ngeliat kupingnya. Terus, Daim pun ngenalin Ken ke Tifana dan ngejelasin kalau Ken adalah orang yang nyelamatin Tuan Putri. Nah, waktu ngedengar hal itu, sikap Tifana langsung berubah dong. Gak pakai babi bu, Tifana langsung ngajakin Ken buat berduel. Anak buahnya pun kelihatan udah gak kaget sama kelakuan komandannya itu dan kasihan sama Ken. Mereka bertaruh kalau Ken gak bakalan kuat menghadapi Tifana. Ken pun langsung panik weh. Apalagi dia tuh cuma dikasih pedang kayu sedangkan Tifana pakai pedang beneran. Tapi sambil nyerang Ken, Tifana ngasih tahu kalau pedangnya udah ditumpulin pakai sihir. Jadi Ken gak perlu khawatir. Semua yang ada di sana pun kelihatan kaget saat melihat Ken yang bisa ngimbangin Tifana. Terus kayaknya Ken jadi kebawa suasana dan makin serius. Alhasil Ken berhasil ngalahin Tifana dengan telak. Tapi bukannya marah atau apa, wajah Tifana malah memerah dan langsung minta dinikahin sama Ken. Ken dan semua orang pun kaget banget dong Si Ken juga langsung berusaha buat nolak permintaan absurd Tifana itu. Ken langsung lari dan minta bantuannya Daim. Tapi si Daimnya malah molor. Kayaknya dia gak mau ikut campur karena terlalu berisiko. Hehehe. Sebenarnya Ken takut karena dirinya tuh udah tunangan sama Telestia dan Silk. Tapi karena semua itu harus dirahasiain, jadinya Ken pun gak bisa ngomong. Terus Tifana yang udah serius banget itu langsung ngejadwalin audiensi sama Raja buat ngomongin hal itu. Gak pakai lama dong, mereka langsung ketemu dengan Raja lengkap sama pendamping-pendampingnya, bahkan ada Garam juga. Alhasil mereka semua kaget banget waktu Tifana ngomong kalau dia mau nikahin Ken. Ken pun langsung ngejelasin awal mula kejadian kenapa bisa kayak gitu. Garam lalu ngasih tahu Ken kalau Tifana ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah putri dari kerajaan elf yang diberi hak istimewa oleh raja pertama di kerajaan itu.
Jadi, karena bangsa elf itu sering diculik dan diperbudak, raja pertama yang bernama Yuya Hirasawa itu ngasih mereka perlindungan khusus. Nama rajanya kok agak aneh ya guys? Terus raja juga ngasih tahu Tiffana kalau Ken ini tuh udah tunangan sama Telestia dan Silk. Harapannya tuh biar Tiffana ngurungin niatnya untuk nikah sama Ken. Tapi gara-gara hal itu, keinginan Tiffana buat nikahin Ken malah makin menjadi-jadi. Alhasil karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, raja pun menyetujui permintaan Tiffana itu. Asalkan Tiffana ngedapetin izin dari ayahnya terlebih dahulu. Tiffananya seneng banget dong weh. Dan saat dia langsung ajakin Ken buat nulis surat buat ayahnya di kerajaan elf. Setelah mereka berdua pergi, raja langsung berdiskusi sama orang-orang yang ada di sana. Kayaknya dia heran banget kenapa Ken yang baru berumur 10 tahun itu bisa se-overpower itu. Bahkan bisa menang lawan Tiffana yang notabene pendekar pedang terkuat di kerajaan. Raja dan Perdana Menteri pun langsung mencium sesuatu. Mereka mutusin buat menguji Ken dan menunjukkan benda itu. Garam langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Perdana Menteri dengan benda itu. Beberapa waktu kemudian, Daim ketemu sama Ken yang baru aja latih tanding sama Tiffana. Nah, ternyata bagi Tiffana latih tanding lawan Ken itu udah dianggap kencan aja. Bahkan si Ken sampai kelelahan karena nurutin nafsu bertandingnya Tiffana. Sampai-sampai Ken juga ngedapetin gelar master pedang di statusnya. Jadi Raja pengen nguji Ken dan menunjukkan benda misterius yang dimaksud tadi. Dan ternyata benda yang dimaksud adalah sebuah buku sihir dengan level kaisar. Raja ngasih tahu kalau buku itu ditulis oleh raja pertama yang bernama Yuya Hirasawa Esford. Ken yang emang senang banget buat belajar itu langsung kesenangan dong saat dikasih buku itu. Tanpa babi bu, Ken langsung ngebuka buku tadi dan ngebacanya. Ken langsung takjub sama sihir-sihir yang tertulis di buku itu. Karena biasanya Ken cuma ngebaca buku yang tersedia di perpustakaan aja. Dan isinya jauh dari apa yang dia baca kali ini. Tapi tiba-tiba aja Ken ngerasa ada yang aneh. Semua orang kayak kaget ketika Ken bisa ngebaca buku itu. Raja pun ngomong kalau nggak ada orang di kerajaan itu yang bisa ngebaca buku tersebut kecuali raja pertama. Ternyata setelah diteliti sama Ken, huruf yang tertulis di buku itu adalah bahasa Jepang. Ya jelas lah, orang-orang di kerajaan gak ada yang bisa ngebaca. Ken pun langsung sadar kalau raja pertama itu sama kayak dirinya, yaitu orang yang datang ke dunia itu dengan cara reinkarnasi. Akhirnya raja pun mendesak Ken untuk jujur tentang jati dirinya. Karena udah gak bisa ngelak lagi, Ken pun akhirnya ngomong apa adanya. Ken ngaku kalau dia memiliki ingatan dari kehidupannya terdahulu. Dan kehidupan itu sama dengan milik raja pertama, yaitu di negara yang bernama Jepang. Semua orang yang ada di sana langsung kaget dong, termasuk Garam ayahnya. Gak pakai lama, raja langsung minta Ken buat nunjukin statusnya yang asli. Dan mereka kaget banget saat melihat status Ken yang udah mentok semua itu. Bahkan hampir menyamai kekuatan dewa. Raja pun langsung lemes dong weh. Karena dengan status yang dimiliki Ken itu, harusnya semua orang di dunia ini berlutut di depannya dan menyembahnya. Karena itulah takdir seorang pilihan dewa. Ngedengar perkataan raja, Ken pun langsung panik. Dia ngomong kalau Ken gak menginginkan hal itu. Ken juga ngomong kalau dia tuh udah seneng dengan kehidupannya yang sekarang. Dia bersyukur bisa menjadi putra Garm dan bertemu sama orang-orang baik seperti raja dan yang lainnya. Ken pun memohon kepada raja untuk merahasiakan semua ini dan memperlakukan dirinya seperti biasanya. Raja pun mengabulkan permintaan Ken itu. Tapi raja juga nambahin kalau harusnya Ken aja yang menjadi raja menggantikan dia. Ken pun langsung kaget banget dong. Tapi belum sempat dia ngejawab, Tiffana tiba-tiba masuk dan ngasih tahu kalau proposal pernikahannya tuh udah disetujui sama ayahnya, Raja Bangsa Elf. Habis itu Tiffana langsung manggil Ken dan sebutan suamiku dan ngajakin Ken buat kencan lagi. Atau ya bisa dibilang latih tanding pedang lagi gitu. Ya sabar ya Ken. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi asik ngebaca bukunya Raja Yuya di perpustakaan. Ternyata awalnya si Yuya ini meninggoy karena sebuah kecelakaan di Jepang dan tiba-tiba berpindah ke dunia ini. Yang artinya Yuya datang ke dunia tersebut menggunakan tubuh aslinya. Sementara Ken datang ke sana dengan cara bereinkarnasi. Tapi tiba-tiba aja pas lagi asik-asiknya ngebaca buku, Telestia dan Silk datang buat ngegangguin Ken. Mereka berdua ngira kalau Ken tuh lagi belajar buat ujian masuk akademi. Dan tanpa babi bu lagi, si Teles sama Silk langsung ngajakin Ken buat belajar bareng. Namun kayaknya Ken udah punya rencana lain, dan dia pun langsung nolak ajakan mereka berdua sambil kabur dari sana. Sayangnya waktu Ken lagi jalan, tiba-tiba dia malah ketemu sama Tiffana yang ngajakin Ken buat latih tanding di luar ibu kota. Ken yang emang ogah dan butuh me time itu langsung menghindar dan lari.
Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang udah berpakaian rapi dengan armor kulitnya. Rupanya ini adalah hari ulang tahun Ken yang ke-12, di mana dia udah bisa mendaftarkan diri sebagai seorang petualang. Alhasil tanpa pikir panjang lagi, Ken pun langsung pergi ke guild petualang yang ada di kota untuk mendaftarkan dirinya. Lalu sesampainya di sana, Ken ketemu sama seorang petualang berambut merah yang tiba-tiba menyapanya. Dengan ramah, cowok petualang itu pun mengingatkan Ken untuk menjaga dirinya dengan baik supaya nggak meninggoy saat menjalankan misi. Kemudian Ken pun langsung pergi ke resepsionis guild dan mengisi formulirnya. Setelah itu dia pun segera meneteskan darahnya ke sebuah kristal yang langsung mencetak kartu guildnya Ken. Karena baru daftar, jadinya Ken mendapatkan kartu petualang dengan rank yang terendah. Terus waktu lagi ngobrol-ngobrol sama cewek resepsionis yang bernama Retia itu, tiba-tiba aja ada sekelompok petualang ngeselin yang ngegodain Retia. Ken yang kesel sama mereka langsung pasang badan dong. Tapi para petualang kroco itu tetap ngotot dan malah nantangin Ken. Alhasil Ken pun ngeladenin mereka dan bisa menghindari serangan-serangan itu dengan mudah. Karena emosi, mereka semua pun berniat buat ngeroyokin Ken lagi. Tapi tiba-tiba aja petualang berambut merah tadi muncul lagi dan ngemarahin para petualang kroco itu. Ternyata dia adalah Cloud si APS. Mereka pun langsung ketakutan dong waktu diancam sama Cloud dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Cloud yang sadar kalau Ken ini kekuatannya nggak kaleng-kaleng langsung ngajakin dia buat ngobrol sambil minum-minum. Ken pun mau aja dan langsung duduk sambil berkenalan dengannya. Kemudian Cloud pun mengakui kalau dirinya itu adalah petualang kelas A dan nunjukin kartu guildnya yang berwarna keemasan. Si Ken kesenengan dong, dia juga pengen punya kartu guild yang keren kayak gitu. Tapi Cloud juga ngomong kalau yang paling keren adalah Raja Pertama. Karena dia adalah seorang petualang dengan level triple S yang memiliki kartu guild berwarna hitam. Ternyata si Cloud ini tuh punya party bersama istrinya yang diberi nama APS. Nah, istrinya Cloud itu merupakan pengguna sihir es. Sementara Cloud sendiri adalah pengguna pedang api. Maka dari itulah dua mereka disebut sebagai APS. Tapi pada saat yang sama, tiba-tiba aja ada seorang cewek yang datang nyamperin mereka dan mukulin kepalanya Cloud. Ternyata dia adalah Lina, istrinya Cloud. Dia pun marah-marah ke Cloud karena malah nyantui dan minum-minum sama Ken padahal mereka tuh harus ngejalanin misi. Cloud pun kenalin Ken kepada istrinya dan ngejelasin kejadian tadi. Lalu setelah mereka berkenalan, Cloud langsung pamit sama Ken dan pergi ngejalanin misi bersama istrinya. Kemudian Ken pun mutusin buat ngambil misi pertamanya. Sampai akhirnya Ken ngebaca sebuah misi ngebasmi goblin yang lumayan oke. Tanpa basa-basi, Ken pun segera berangkat buat ngejalanin misi pertamanya. Tapi waktu lagi jalan menuju lokasi, tiba-tiba aja dia ketemu sama Tivana yang mau ngadain pelatihan kesatria di luar ibu kota. Dan bener aja dong, Tivana langsung ngajakin Ken buat bergabung dengannya. Ken pun berusaha buat nolak dengan berbagai cara. Sayangnya dia udah gak bisa menghindar lagi. Dan akhirnya Tivana malah ngintilin Ken buat ngejalanin misi. Terus sesampainya di hutan, Tivana kelihatan seneng banget karena bisa berduaan sama Ken. Bahkan dia juga nyariin gerombolan goblin itu dengan gembira. Lalu Ken yang bisa ngerasain keberadaan para goblin itu dengan sihir deteksinya langsung tahu lokasi mereka. Dan bener aja, sesampainya di sana, Ken dan Tivana ngeliat barang-barang yang berceceran dan seorang om-om yang udah pingsan karena dikeroyok goblin. Dengan cepat, Ken pun segera nolongin om-om itu dengan sihir penyembuhnya. Sementara Tivana ngurusin para goblinnya. Sambil nyembuhin om-om itu, Ken juga ngasih sihir penguat ke Tivana biar dia bisa makin overpower buat ngelawan kawanan goblin tersebut. Tivana ngerasa kalau sihir penguat Ken itu benar-benar ngasih dia love power buat ngebantai para goblin tersebut. Dan setelah semuanya selesai, Tivana langsung minta dipuji-puji sama Ken. Tapi belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba muncullah sekelompok Green Lizard yang hendak menyerang mereka. Alhasil Ken pun segera nyuruh Tivana buat ngebawa om itu kabur. Sementara dirinya akan ngelawan para Green Lizard itu. Bener aja dong. Dan sekali serang, Ken berhasil ngeberesin semua Green Lizard itu dan mereka pun segera balik ke kota. Kemudian sesampainya di guild petualang, Ken langsung laporan kalau dia tuh berhasil ngalahin 30 Green Lizard sendirian. Retia pun kaget banget dong, dan segera ngasih tahu ketua guild tentang prestasinya Ken. Tapi ketua guild itu kayaknya nggak percaya dan langsung manggil Ken ke ruangannya. Di sana Ken dituduh bohong dan hampir dibatalin sebagai anggota guild. Si ketua guild ini nggak yakin kalau Ken tuh benar-benar bisa ngalahin 30 Green Lizard sendirian.
Terus waktu lagi ribut-ribut gitu, tiba-tiba aja Guildmaster datang dan nanyain permasalahan mereka. Dia pun ngeliatin Ken sambil senyum-senyum dan ngasih tahu mereka semua kalau Ken ini sebenarnya adalah seorang baron yang berjasa nyelamatin Putri Celestia dan Silk tempo hari. Ngedengar hal itu, mereka semua langsung kaget dong. Karena Ken sama sekali nggak nulisin nama gelarnya di kartu guild tersebut. Saking paniknya, mereka pun segera minta maaf ke Ken. Gak lama kemudian tiba-tiba aja Tivana muncul dan langsung melukin Ken sambil manggil dia sebagai suaminya. Mereka semua jelas tambah kaget dong. Tapi si Guildmaster ini mah cuma santuy dan senyum-senyum aja. Karena ternyata dia adalah kakaknya Tivana. Dan sebagai permintaan maaf dari Guild, mereka pun naikin Ken menjadi petualang tingkat A. Ngedengar hal itu Ken pun seneng banget. Sementara di alam dewa, kita diperlihatkan Zenom dan para dewa lainnya yang lagi mengamati Ken. Para dewa itu pun ngerasa kalau Ken emang terlalu overpower. Akhirnya mereka pun nanya ke Zenom, apakah statusnya Ken itu terlalu kuat atau enggak. Tapi Zenom ngejawab kalau semua itu akan baik-baik aja. Bahkan dia malah berharap kalau Ken bisa lebih kuat lagi. Zenom pun ngomong ke mereka kalau sebenarnya segel Eren yang udah terkunci rapat selama 300 tahun itu mulai melemah. Dia takut kalau Eren akan membawa kehancuran lagi ke dunia itu seperti dulu. Maka dari itulah Zenom udah nyiapin Ken yang super kuat untuk menghentikan Eren. Tapi dengan kemampuan Ken yang sekarang, para dewa khawatir kalau dia masih belum bisa mengimbangi Eren. Namun ada satu orang yang cocok untuk melatih Ken agar bisa berkembang menjadi makin kuat. Para dewa pun berencana untuk membuat Ken menjadi murid orang itu. Terus keesokan harinya, Sylvia kelihatan panik saat tahu kalau Ken itu kesiangan. Ternyata pagi ini adalah hari ujian masuk akademi. Ken pun ngegunain skill teleportasinya dan langsung sampai ke depan gerbang akademi tempat ujian diadain. Sesampainya di sana, Ken ngedapetin nomor ujian 285. Tapi dia heran kenapa peserta lain tuh nggak ada yang dia kenal sama sekali. Bahkan dia juga nggak ngelihat ada penampakan Teles dan Silk. Ken pun ngira kalau mereka dapat ruangan yang berbeda. Akhirnya guru pengawas ujian datang dan ngasih soal ke para peserta. Ken pun senang banget saat tahu kalau ada ujian baca dan berhitung. Karena dengan ingatan masa lalunya, soal kayak gitu jadi gampang banget. Alhasil belum ada setengah jalan, Ken pun udah selesai dan langsung nyantai-nyantai. Selesai ujian tertulis, Ken pun harus menjalani tes kekuatan sihir. Para peserta diharusin buat ngelempar sihir terkuatnya ke arah target yang ditentuin. Pengawas ngomong kalau di sekitar akademi itu udah dipasang pelindung anti sihir. Jadi mereka aman buat ngeluarin sihir sekuat apapun. Lalu beberapa peserta maju terlebih dahulu. Tapi ya gitu, sihir mereka tuh cuma selevel anak-anak umur 12 tahun pada umumnya. Ken pun langsung nyadar kalau kayaknya dia tuh gak perlu ngeluarin sihir Inferno buat lulus di ujian kali ini. Ya iyalah Ken, emangnya kamu tuh mau menghancurin satu akademi ha? Hehehe, dasar. Nah, akhirnya giliran Ken pun tiba. Ken mutusin buat ngeluarin sihir serangan dasar aja kayak teman-temannya. Tapi sama aja dong. Walaupun sihir dasar, tapi kekuatan Ken itu benar-benar gak ngotak. Jadi deh, tembok akademi yang katanya udah ada pelindung sihirnya itu jebol parah. Dan karena tempat ujiannya udah gak bisa dipakai, peserta ujian langsung disuruh cus ke ujian berikutnya yaitu ujian pedang. Nah, di ujian pedang itu ternyata akademi udah ngundang tamu spesial, yaitu petualang rank A dari guild setempat. Dan Ken mengenali salah satu dari petualang itu. Yip, bener banget. Ternyata salah satu dari mereka adalah Cloud. Cloud yang kaget dengan kehadiran Ken itu langsung kesenengan. Dia pun ngajakin Ken buat jadi partner latih tandingnya. Awalnya Ken mencoba menolak, tapi pengawas mengharuskan Ken buat menghadapi Cloud kalau mau lulus ujian. Akhirnya kadang ada pilihan lain, Ken pun harus menghadapi Cloud di duel pedang. Karena Ken ngerasa kalau Cloud ini cukup kuat, dia pun langsung ngegunain sihir boost-nya buat menyerang Cloud. Bahkan Cloud ngomong kalau Ken ini jauh lebih kuat daripada semua penguji yang ada di sana. Lalu Cloud juga nggunain sihir boost-nya biar bisa mengimbangi Ken. Tapi waktu lagi asik bertarung, pengawas ujian tiba-tiba langsung marah-marah dan ngehentiin mereka. Pengawas itu ngomong kalau pertarungan mereka sehebat itu bisa-bisa anak-anak yang lain kena mental dan kehilangan semangat mereka. Akhirnya karena udah ngeliat skill dan kemampuan Ken yang gila banget itu, pengawas pun nyuruh Ken buat pulang aja dan datang lagi saat pengumuman kelulusan. Lalu hari pengumuman kelulusan pun tiba. Saat lagi nyari-nyari namanya di papan kelulusan, Silk tiba-tiba datang dan ngasih tahu kalau Ken ini jadi yang nomor 1 di ujian masuk.
Sedangkan Teles dan Silk ada di ranking 2 dan 3. Silk pun gak sabar pengen pamer ke Ken saat dia pakai seragam sekolah. Besoknya tibalah hari upacara penerimaan siswa baru. Mama dan ayah Ken juga hadir di acara itu. Teles dan Silk yang baru aja datang langsung terpesona sama Ken yang lagi pakai skin seragam akademinya. Si Ken juga malah ngegombalin mereka berdua dan ngomong kalau mereka tuh cantik banget pakai seragam akademi. Alhasil anak-anak lain langsung salty dong waktu ngeliat Ken. Gak lama setelah itu, Ken pun dipanggil kepala akademi buat maju ke depan dan berpidato di depan semuanya. Di kesempatan itu Ken memperkenalkan diri dan sempat ngomong kalau kemarin tuh dia salah masuk kelas ujian. Dan dia berterima kasih kepada akademi yang udah memaafkan hal itu. Terus Ken juga mengutip perkataan raja pertama, di mana semua rakyat tuh berhak menerima pendidikan tanpa melihat garis keturunan. Jadi Ken juga akan berteman dengan siapa aja tanpa memandang status sosialnya. Semua pun bertepuk tangan untuk pidatonya Ken yang keren itu. Terus Rainy dan kakak kelas ngumumin kalau ada tamu khusus yang bakalan pidato selain Ken. Dan ternyata itu adalah sang raja. Kayaknya raja ini masih agak kesel sama kelakuannya Ken kemarin. Dan dia pun ngasih pidato penyambutan sambil nempuk-nempuk punggung Ken dengan keras. Kasian banget deh kamu Ken, makanya jangan nakal lagi ya. Akhirnya kelas pertama Ken pun dimulai. Ken duduk semeja sama Teles dan Silk. Nah, wali kelasnya yang bernama Elka nyuruh para siswa buat milih pelajaran. Awalnya Ken pengen ambil kelas petualang doang. Tapi Teles dan Silk nyuruh Ken buat ngambil kelas kebangsawanan. Akhirnya Ken pun ngambil semua kelas yang ada. Sementara Teles dan Silk ngambil pelajaran yang berguna buat ngebantu Ken ngatur wilayahnya saat udah jadi istrinya nanti. Waduh, siapa nih yang iri sama si Ken? So sweet banget ya mereka berdua ini. Terus waktu istirahat, Ken ngeliat Parma yang lagi dibully sama Habit dan anak buahnya. Habit gak suka kalau ada siswa dari rakyat jelata yang bisa masuk kelas A. Gak pakai lama, Ken pun langsung menghampiri mereka. Habit kaget setengah mati dong. Apalagi waktu Ken ngomong kalau Parma ini adalah kenalan Ken. Tapi Habit langsung kena mental saat tahu kalau di sana ada Teles dan Silk. Karena ayah Habit tuh kalah jabatan sama ayahnya Teles dan Silk. Habit pun jadi gak bisa berkutik. Lagi-lagi Habit dan yang lainnya harus sujud di depan mereka dan minta maaf sama Parma. Walah, gak ada kapok-kapoknya loh mereka ini kutengok. Terus waktu ngeliat kalau Ken ini kelihatannya akrab banget sama Parma, Teles dan Silk pun langsung nyuruh Ken buat duduk bersimpuh. Dan mereka pun ngajakin ngomong si Parma. Waduh, kayaknya mereka mulai agak cemburu nih guys. Lalu tiba-tiba aja ada suara yang ngajak ngomong Ken dengan cara telepati. Suara itu nyuruh Ken buat ke ruang perpustakaan. Karena penasaran, Ken pun nurutin suara itu. Dan waktu ngebuka pintu perpus, tiba-tiba aja Ken masuk ke dimensi lain. Di sana terdapat mansion besar yang mewah banget. Ken pun langsung tersaman ke dalam rumah dan melihat seorang pria yang lagi menyeduh kopi. Ken kaget banget dong, karena di dunia itu tuh gak ada kopi kayak di bumi. Apalagi pria itu ternyata juga tahu nama asli Ken saat masih di kehidupan terdahulu. Pria misterius yang ngesamen Ken ke dimensi lain itu ternyata tahu dari Dewa Zenom tentang identitas asli Ken. Nah, Ken makin heran dong saat tahu kalau pria itu juga pernah ketemu sama para dewa. Akhirnya pria itu pun mengenalkan dirinya. Dia adalah Hirasawa Yuya, atau yang lebih dikenal sebagai Raja Pertama. Ken pun kaget banget dong karena yang dia tahu Raja Pertama itu hidup 300 tahun yang lalu. Si Ken ini juga sampai ngecek apakah Yuya ini tuh masih punya kaki atau enggak. Ya, kali-kali aja yang ada di rupanya itu adalah hantu ya kan? Tapi Yuyanya ngejelasin kalau dia itu bukanlah hantu dan nyuruh Ken buat ngecek statusnya. Si Ken makin gak percaya saat melihat kalau Yuya ini ternyata adalah seorang dewa pencipta. Jadi, dimensi tempat mereka berada sekarang ini adalah ciptaannya Yuya. Yuya pun langsung nyuruh Ken buat tenang dan ngejelasin maksud dia ngebawa Ken ke sini. Ternyata orang yang dimaksud sama Zenom untuk melatih si Ken adalah Yuya ini. Ken langsung heran karena dia tuh udah ngerasa kuat banget dan gak perlu dilatih lagi. Tapi waktu diminta adu kecepatan sama Yuya, si Ken ini masih kalah jauh. Yuya pun ngomong kalau ada orang yang sangat kuat yang harus dilawan sama Ken. Orang itu adalah dewa jahat yang bernama Aron. 300 tahun yang lalu, Aron membuat kekacauan yang ngebikin manusia di dunia menjadi saling membunuh. Jadi waktu itu Yuya dan rekan-rekannya menyegel Aron untuk menghentikannya. Tapi saat ini segel itu udah mulai longgar. Dan kemungkinan Aron akan segera bebas dan ngebikin kekacauan lagi. Nah, sedangkan Yuya yang udah menjadi seorang dewa itu udah gak bisa lagi ikut campur dalam urusan keduniawian.
Jadi Ken lah yang diminta untuk menghentikan Aaron. Belum lagi, ternyata masalah Aaron ini ada hubungannya dengan kehidupan Ken yang terdahulu. Ken pun langsung penasaran sama maksudnya Yuya itu. Tapi sebelum Yuya ngejelasin semuanya, Ken harus berhasil nyelesain latihan awal yang dibikin sama Yuya terlebih dahulu. Yuya pun langsung ngesamen Ken ke sebuah pantai dan ngasih dia sebilah pedang. Ken harus bisa mencapai mansion Yuya tadi yang berada di puncak gunung. Dan Ken juga harus menaikkan levelnya sampai ke level 600. Padahal Ken sekarang baru level 300. Wah, bakalan lama nih kayaknya. Batin si Ken dengan males-malesan. Belum lagi Ken harus kembali ke dunianya untuk sekolah. Tapi Yuya ngomong kalau sehari di dunia Ken itu sama dengan setahun di dunianya ini. Jadi Ken gak perlu khawatir soal waktu. Akhirnya setelah Yuya pergi meninggalkan Ken, dia pun langsung mulai masuk ke dalam hutan. Di sana Ken harus menghadapi monster-monster mengerikan yang jauh lebih kuat daripada monster-monster yang pernah dihadapinya. Ken pun langsung fokus untuk menaikkan levelnya. Sedangkan di dunia Ken, Silk, Teles, dan Sylvia kelihatan khawatir sama Ken yang tiba-tiba menghilang. Mereka takut kalau Ken ini diculik seseorang. Tapi Teles yakin kalau Ken tuh bakalan baik-baik aja. Dia pun mutusin untuk nunggu Ken pulang di mansionnya. Nah, Ken sendiri tuh tampaknya udah semakin kewalahan buat menghadapi monster-monster tadi. Udah berbulan-bulan dia di sana tapi monsternya tuh gak habis-habis. Ken pun ngerasa kalau dia tuh gak bakalan bisa keluar dari hutan itu. Tenaganya udah benar-benar habis sampai-sampai dia gak bisa mikir lagi. Terus tiba-tiba aja Ken ngedengar suara makhluk misterius. Saat didatengin ternyata itu adalah seekor monster mirip anjing yang lagi terluka parah. Karena udah hilang akal, si Ken ini tuh malah berencana untuk mengakhiri hidup monster itu biar monster itu ngerasa lega. Tapi untungnya Ken langsung kesadar. Akhirnya Ken langsung mencoba sihir healingnya untuk menyembuhkan monster tadi. Tapi karena udah kehabisan tenaga, Ken tuh malah jatuh pingsan. Saat sadar, Ken melihat monster kecil tadi lagi ngelawan monster-monster gede yang mencoba mendekati mereka. Ternyata monster itu mencoba melindungi Ken. Akhirnya mereka pun jadi berteman dan Ken memanggil monster itu dengan nama Haku. Dengan bantuan Haku, akhirnya Ken pun menemukan semangatnya kembali untuk menyelesaikan latihannya itu. Lalu bertahun-tahun kemudian, Ken pun berhasil mencapai mansionnya Yuya lagi. Ken kelihatan makin dewasa dan rambutnya udah panjang. Waduh, ganteng banget ya guys ya kalau Ken udah gede kayak gini. Hehehe. Ternyata Ken ini menghabiskan waktu 4 tahun untuk mencapai mansion itu. Terus Yuya ngasih tahu kalau ternyata si Haku ini adalah hewan suci yang disebut Fenrir. Dan Ken bisa ngebuat kontrak untuk ngesamen Haku. Habis itu Yuya pun ngenalin orang yang bernama Doran ke Ken. Nah, si Doran ini yang bakalan ngajarin Ken ilmu pedang dan bela diri. Tapi sebelum melanjutin latihannya, Ken nagih janji ke Yuya untuk bercerita tentang hubungan Aaron dengan kehidupan masa lalunya Ken. Yuya pun setuju untuk menceritakan semuanya sebelum Ken berangkat. Singkat cerita, Ken pun mulai berlatih tanding dengan Doran. Doran ngomong kalau Yuya tuh lebih kuat darinya. Sedangkan Aaron jauh lebih kuat dari Yuya. Jadi jalan Ken tuh masih jauh dan sangat berat untuk bisa ngalahin Aaron. Dan bener aja, dan sekali bogem Ken langsung dibikin pingsan sama Doran. Waktu siuman Ken udah berada di rumahnya Doran, dan dia pun ketemu sama istri Doran yang bernama Ruri. Ruri ngomong kalau dia tuh udah nyiapin makanan untuk Ken. Terus Ken juga ngeliat kalau Doran tuh punya peliharaan seekor naga kecil yang lucu banget. Tapi waktu diajak main sama Ken, si Haku cemburu dan malah ngajakin naga itu gelut. Akhirnya Ruri nyuruh mereka semua untuk mam dulu. Dan waktu ngerasain masakannya Ruri, Ken pun langsung kesenengan dong sampai dia tuh terharu. Karena udah bertahun-tahun dia gak pernah makan masakan rumahan yang enak. Ken pun malah jadi keinget rumahnya gara-gara masakan Ruri itu. Ruri lalu janji bakalan masakin Ken setiap hari biar dia kerasan tinggal di sana. Waktu pun berlalu. Sedikit demi sedikit Ken mulai bisa mengimbangi kekuatannya Doran. Tapi Ken tuh bener-bener gak mau nyerah demi membalas dendam dan ngehantiin Aaron. Jadi sebelum latihan bersama Doran dimulai, kan ini diceritain sama Yuya semua hal tentang Aaron. Dulunya, Aaron adalah dewa penghibur yang bertugas untuk membuat game dan hiburan untuk para manusia. Tapi Aaron tuh malah bikin game kematian yang ngebikin seluruh dunia saling membunuh. Alhasil dia pun jadi diusir dari alam dewa. Dan kalau sampai Aaron bangkit lagi, maka game kematian itu akan muncul lagi. Orang-orang yang disayangi Ken semua akan mati karenanya. Jadi Ken pun harus bisa lebih kuat untuk menghentikan hal itu terjadi. Yuya gak mau kalau Ken tuh sampai mengalami nasib yang sama kayak dia.
Yuya gagal melindungi rekan-rekannya. Dan fakta mengejutkannya adalah kedua rekan Yuya yang meninggal itu ternyata orang tua Ken di kehidupan terdahulu. Jadi orang tua Ken itu meninggal karena kecelakaan dan tersamen ke isekai. Bersama dengan Yuya, mereka berdua diminta oleh Zenom untuk menghentikan Aaron. Tapi waktu pertarungan terakhir melawan Aaron, mereka kewalahan dan Mama Ken terbunuh oleh Aaron. Karena marah dan frustasi, Papa Ken pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya, supaya Yuya bisa mensegel Aaron. Berkat pengorbanan kedua orang tua Ken itu, Aaron pun berhasil dihentikan. Oleh karenanya Ken gak mau nyanyain kematian kedua orang tuanya itu, dan harus jadi lebih kuat untuk bisa menghentikan Aaron yang kedua kalinya. Akhirnya Ken pun berhasil ngalahin Doran. Dan saat kembali ke mansionnya Yuya, dia ngeliat kuburan kedua orang tuanya di belakang mansion itu. Yuya ngomong kalau sampai akhir hayatnya mama papanya tuh masih cari cara untuk kembali ke dunia asal mereka, biar bisa kembali ke anaknya, yaitu Ken. Ken pun langsung nangis di depan nisan orang tuanya itu, dan berterima kasih kepada Yuya karena udah menjaga orang tuanya. Karena latihannya udah berakhir, Ken pun berencana untuk kembali ke dunianya lagi. Tapi sebelum pergi, Yuya ngembaliin wujud Ken kayak bocil lagi, biar orang-orang di dunia yang tuh gak bertanya-tanya, kok hilang 4 hari tiba-tiba Ken jadi gede kayak gitu? Hehehe. Doran juga nyuruh Ken buat ngerawat bayi naganya. Sedangkan Yuya nitip pedang untuk dikasih ke raja saat ini. Setelah itu Ken pun kembali ke mansionnya. Sylvia, Silk, dan Talas yang udah nunggu-nunggu Ken itu langsung menyambut Ken dengan perasaan khawatir. Silk dan Talas langsung ngasih kue cookies bikinannya mereka. Sambil nangis, Ken pun makanin kue cookies yang udah lama gak dia makan itu. Silk dan Talas langsung tersenyum bahagia karena pujian mereka udah kembali. Terus keesokan harinya, tampaklah Ken yang lagi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Ken bilang kalau kemarin dia tuh sempat ketemu sama raja pertama yang udah nyiptain dunianya sendiri. Bahkan Ken juga dilatih dengan keras selama 5 tahun. Awalnya raja kelihatan kaget banget dan gak percaya sama Ken. Tapi setelah ngebaca surat dari raja pertama dan ngeliat katana yang dibawa sama Ken, akhirnya raja langsung percaya sama ceritanya. Terus Eric juga ngasih tahu Ken kalau gara-gara dari kemarin gak muncul, Ken tuh hampir telat buat ngambil tugas di guild petualang. Ken pun panik banget dong. Alhasil tanpa pikir panjang, Ken langsung buru-buru pergi ke guild buat ngambil misinya. Sesampainya di sana, Ken segera nemuin guildmaster buat minta maaf. Tapi dia langsung paham sama kesibukannya Ken. Kemudian setelah basa-basi, Ken langsung dikasih misi buat nangkep 10 bandit yang meresahkan. Akhirnya Ken langsung jalanin misinya saat itu juga. Sesampainya di lokasi, Ken mutusin buat langsung pakai skill terbangnya biar lebih cepat. Dan benar aja dong, dia langsung bisa ngeliat para bandit itu yang lagi beraksi. Rupanya mereka lagi berusaha buat ngerampok rombongannya Om Sabinos, ayahnya Parma. Tapi waktu Ken turun buat ngebantu, dia langsung kaget banget. Karena di sana ada Nina dan Millie yang lagi terluka. Tanpa basa-basi, Ken langsung nyembuhin mereka berdua dan lawan bandit-bandit itu. Saking emosinya, Ken ini bisa ngalahin semua bandit itu dalam sekejap. Dia kesel banget karena mereka tuh udah ngelukain kedua senseinya itu. Si Millie dan Nina langsung syok dong, karena Ken tuh udah jadi makin kuat dari sejak terakhir mereka ketemu. Terus waktu ditanya kenapa Ken ada di sana, dia langsung ngejelasin kalau itu semua adalah misi dari guild. Millie dan Nina jadi makin syok. Karena misi pembasmian kayak gitu biasanya buat petualang dengan rank tinggi. Sementara Ken kan umurnya masih 12 tahun dan baru aja daftar di guild tersebut. Tapi setelah nunjukin kartu peringkat A-nya, Millie dan Nina cuma bisa terkaget-kaget doang. Terus sesampainya di guild, Ken segera lapor kalau dia tuh udah nyelesain misinya. Dan lagi-lagi, Millie sama Nina digangguin sama om-om petualang gatel yang waktu itu. Ken pun langsung maju buat nolongin mereka. Tapi para om-om petualang itu ternyata masih inget sama Ken. Mereka langsung ketakutan sampai jatuh ke lantai. Dan pada saat yang sama, Cloud sama istrinya pun muncul. Mereka datang karena ngerasain aura membunuh yang dikeluarin sama Ken. Tapi waktu tahu kalau Ken tuh kenal sama Millie dan Nina, Cloud kaget banget dong. Karena ternyata si Millie ini adalah adiknya Cloud. Alhasil mereka pun langsung ngobrol-ngobrol dan nyeritain semuanya. Terus karena besok dia harus sekolah, Ken ini buru-buru pamit buat pergi dari sana. Terus pada saat yang sama, Retia muncul sambil kebingungan. Dia pun cerita kalau akademi itu butuh guru pengganti buat jadi pengajar sementara di sana. Tanpa pikir panjang, Cloud dan yang lainnya langsung punya rencana.
Keesokan harinya di sekolah, Ken kaget banget karena ngeliat Chloe dan yang lainnya jadi guru pengganti di sana. Rupanya mereka tuh berencana buat nunjukin kekuatan Ken ke teman-temannya, biar Ken tuh gak diremehin dan dijauhi. Terus waktu pelajaran praktek dan latih tanding, Ken kelihatan bersemangat banget. Karena dia ngerasa gak perlu menahan diri buat ngelawan Cloud. Sayangnya, Cloud dan yang lainnya tuh lagi-lagi udah punya rencana sendiri. Mereka sengaja ngasih Ken di urutan terakhir biar mereka tuh bisa nunjukin kekuatannya ke anak-anak lain. Si Ken gak sabar banget dong. Dia takut waktunya habis dan gak cukup buat bersenang-senang. Dan bener aja, waktu giliran Ken tiba, waktu berlatih mereka tuh udah habis. Dan kepala akademi juga ngasih tahu kalau untuk beberapa waktu ini mereka gak akan memanggil petualang lagi. Setelah ngedengar itu semua, Ken jadi kesel banget dong. Alhasil malamnya Ken pun langsung ngamuk dan ngehancurin hutan. Dia bete banget karena gak kebagian waktu buat latih tanding. Dan semua monster yang ditemuin sama Ken di dalam hutan langsung diratain dong sama dia. Bahkan Ken sampai ngeluarin serangan hujan meteor api di hutan itu. Sementara di dalam hutan, tampaklah sebuah kristal dalam gua yang tiba-tiba lepas. Lalu muncullah seekor naga hitam yang bermata merah. Ternyata itu adalah sebagian dari tubuh Aaron yang udah mulai bebas dari segelnya. Aaron pun mulai menyusun rencana buat ngebalas para dewa yang dulu udah membuatnya seperti ini. Sementara di akademi, tampaklah Ken yang lagi latihan praktek sihir. Rupanya seorang ahli sihir dari istana yang bernama Grat udah dipanggil ke akademi buat ngajarin mereka. Nah, kali ini mereka tuh akan pelajari cara untuk membuat kontrak setelah melakukan pemanggilan. Grat juga ngasih tahu kalau pembuatan kontrak itu bisa gagal kalau mereka tuh nggak saling suka. Lalu setelah ngebagiin gambar lingkaran sihir yang akan mereka pakai, murid-murid lain tuh langsung pada nyobain. Mereka pun berhasil ngesaman monster-monster lucu yang imut-imut. Sampai akhirnya giliran Ken pun tiba. Tapi karena Grat masih belum tahu banget tentang Ken, dia tuh malah nyuruh Ken buat nyalurin semua mananya tanpa menahan diri. Jadi deh, dan smart Ken langsung ngeluarin semua kekuatannya. Dan jeng jeng jeng, muncullah seorang Raja Iblis di hadapan Ken. Ya ampun, astaga, ini aku ngakak banget sih. Si Ken tuh langsung panik dong. Dia segera ngeluarin cahaya yang menyilaukan buat ngebutain mata orang-orang. Terus si Raja Iblis itu pun ngecek statusnya Ken dan mulai ngedeketin Ken pakai wajah sadisnya. Si Ken langsung siap-siap dong. Dia juga ngeluarin pedangnya buat nebas si Raja Iblis itu. Tapi bukannya ngajakin gelut, si Raja Iblis itu tuh malah langsung sujud dan nyembah-nyembah Ken. Ternyata dia takut banget setelah tahu dan ngebaca status aslinya Ken yang merupakan manusia pilihan dewa. Raja Iblis itu mohon-mohon biar nggak dibunuh. Bahkan si Raja Iblis yang bernama Seth itu juga maksain Ken buat bikin kontrak sama dia. Seth ngomong kalau dia tuh bisa melakukan apapun untuk Ken. Bahkan Seth mampu menghancurkan sebuah kerajaan kalau itu adalah perintah dari Ken. Pokoknya Seth rela ngapain aja deh asalkan itu Ken yang nyuruh. Hehehe. Alhasil karena Ken takut ketahuan udah ngesamen Raja Iblis, dia pun nerima kontraknya Seth dan nyuruh dia buat segera pergi. Tapi saat cahaya flash milik Ken hilang, si Grat langsung nyamperin Ken dan nanyain dia. Ternyata Grat sempat ngeliat si Raja Iblis yang tadi disamen sama Ken. Untungnya Ken pintar ngeles dan berusaha buat nenangin Grat. Tapi bener aja dong, gak lama setelah itu Ken langsung dipanggil menghadap Raja. Ternyata Grat langsung laporan ke Raja kalau Ken udah ngesamen Raja Iblis. Karena gak bisa bohong lagi, akhirnya Ken pun mengakui perbuatannya. Ken langsung ngejelasin kalau dia tuh udah bikin kontrak sama Seth. Jadi Raja dan yang lainnya tuh gak perlu cemas lagi, karena Ken gak bakalan aneh-aneh. Saat itu juga Raja pun langsung meminta Ken buat nunjukin status aslinya. Dengan muka panik Ken pun ngebuka statusnya. Dan bener aja dong, mereka langsung pada melongo saat tahu kalau Ken tuh udah jadi setengah dewa. Jadi saking kuatnya Ken tuh sampai dapat gelar sebagai manusia setengah dewa. Pas ngebaca statusnya Ken itu, Raja dan yang lainnya pun langsung terkaget-kaget. Bahkan Raja sampai ngomong kalau dengan kekuatan Ken yang di luar nalar tersebut, Raja tuh rela buat nyerahin kerajaannya kepada Ken. Lalu Raja pun meminta Grat untuk menjaga rahasia tentang Ken. Setelah itu, Raja juga ngomong kalau dia akan segera melakukan audiensi. Terus singkat cerita, setelah sampai di mansionnya, tiba-tiba aja Ken dapat kabar kalau ada serangan di hutan monster. Tanpa pikir panjang, Ken pun segera pulang ke rumahnya. Di sana dia langsung ketemu sama Jin, kakaknya. Lalu kakaknya ngejelasin kalau kejadian serangan monster ini tuh sama kayak puluhan tahun lalu, ketika segerombolan monster mengganas dan menyerang kota. Jin juga bilang kalau mereka tuh udah minta bantuan kepada para petualang untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sayang, banyak petualang yang terluka setelah masuk ke dalam hutan. Alhasil Ken pun mutusin buat pergi ke guild setempat untuk ngecek keadaan. Dan bener aja dong, ternyata
ternyata emang banyak petualang yang lagi terluka. Terus secara nggak sengaja Ken juga ketemu sama Millie dan Nina yang baru datang. Mereka cerita kalau banyak petualang tingkat tinggi yang diminta Guild Pusat untuk datang ke sana. Akhirnya Ken pun langsung ambil tindakan. Dia segera pergi ke hutan buat menyelidikinya. Ken juga ngesaman Haku dan Gin untuk menemaninya. Di dalam hutan itu rasanya tuh aneh banget. Banyak monster buas yang semakin kuat. Tapi entah kenapa Ken ngerasain hal yang janggal waktu ngegunain skill deteksinya. Akhirnya Ken minta Haku dan Gin buat ikut ngelacak keadaan sekitar. Tapi karena kurang puas, Ken pun mutusin buat ngesaman Seth dan meminta bantuannya. Saat itu juga Seth langsung rasain aura kuat yang ada di dalam hutan. Seth ngomong kalau di dalam hutan itu ada banyak monster dengan level tinggi yang berkumpul. Dan jumlahnya tuh gak normal banget. Alhasil karena panik, Ken pun meminta Seth buat menyelidiki lebih lanjut. Untuk itu Seth langsung ngesaman bawahannya yang bernama Dalmatia. Dia adalah mantan jenderal iblis yang ahli buat menyelidiki sesuatu. Terus si Dalmatia pun nunjukin kekuatannya ke Ken. Tapi karena Ken geli banget buat ngeliat kemampuannya itu, dia pun meminta Dalmatia buat gak menunjukkannya di depan Ken. Akhirnya sambil nunggu mereka menyelidiki, Ken mutusin buat balik ke kota dan ngabarin yang lainnya. Sesampainya di sana, Ken langsung ketemu sama Claude dan Lena yang baru datang. Mereka pun kaget saat melihat hasil buruan Ken. Ken ngomong kalau di dalam hutan tuh masih ada monster yang jauh lebih kuat lagi. Maka dari itu mereka harus lebih waspada. Sedangkan di tempat lain, Seth sama Dalmatia berhasil menyelidiki lebih dekat. Tapi sayangnya, Aaron mengetahui keberadaan mereka. Dia pun segera mengerahkan semua pasukan monsternya buat menyerang kota. Ngeliat situasi yang gawat banget itu, Seth pun ngajakin Dalmatia buat siap-siap bertempur. Sementara dia akan ke kota untuk ngabarin Ken. Benar aja dong, setelah Seth laporan ke Ken tuh langsung minta Claude dan yang lainnya untuk siap-siap dan ngabarin Jin kakaknya. Sementara Ken akan ke hutan bareng sama Seth buat menghadang monster-monster tersebut. Tapi sebelum Ken pergi, Tivana malah datang buat ikut ngebasmi monster. Ternyata dia dan para kesatria lain juga diutus raja untuk ngebantu kota itu. Setelah tahu kalau Ken mau ke hutan sendirian, Tivana pun langsung maksain buat ikut. Tapi Ken melarangnya dan meminta Tivana untuk ngejagain kampung halamannya itu bersama para prajurit lain. Tivananya pun langsung seneng banget dong. Dia bangga banget waktu dimintain Ken buat menolongnya. Sementara di dalam hutan, tampaklah Dalmatia yang lagi kesenangan waktu ngalahin monster-monster itu. Kayaknya dia tuh lagi nostalgia sama kemampuannya dulu. Dan gak lama setelah itu, Ken sama Seth pun muncul. Saat itu juga Ken langsung ngebakar monster-monster yang ada di sana pakai sirap apinya. Terus tiba-tiba aja Ken ngerasain auranya Aaron di balik serbuan monster-monster itu. Si Aaron juga kayaknya udah siap buat menghadapi Ken dan yang lainnya. Dia pengen banget balas dendam sama pengikutnya para dewa. Akhirnya Seth pun nyuruh Ken buat langsung lawan bosnya aja. Sementara dia dan Dalmatia akan memanggil pasukan iblis buat mengatasi monster-monster tersebut. Ken pun setuju, tapi dia juga ngingetin Seth buat menahan diri agar hutannya tuh gak rusak parah. Setelah itu Ken langsung pergi ke tengah hutan buat menemui sebagian diri Aaron yang udah bangkit. Sedangkan di kota, tampaklah para penduduk yang panik dan berusaha untuk mengungsi. Tivana juga ada di sana buat ngejagain kota itu. Terus, Nina ngegunain si deteksinya buat ngecek keadaan sekitar. Nina ngomong kalau tiap jumlah monsternya berkurang, mereka selalu kembali dan bertambah lagi. Millie jadi langsung khawatir dong. Dia pun mutusin buat ikut ke hutan dan nolongin Ken yang lagi bertarung lawan para monster itu. Awalnya Claude gak ngebolehin, tapi akhirnya dia ngizinin dan mereka semua pun ikut pergi ke hutan buat ngebantuin Ken. Sementara itu, Seth ngesaman 4 jenderal iblis buat ngebantuin dia. Tapi pas tahu keadaannya, mereka semua kaget dong. Kok bisa-bisanya ada orang yang sanggup ngebikin kontrak sama Seth dan meminta bantuannya. Namun karena ceritanya panjang, Seth gak pakai basa-basi lagi dan segera merintahin mereka untuk ngebasmi semua monster yang ada. Lalu Ken yang lagi OTW menuju ke tempatnya Aaron juga ngebakar monster-monster yang dia jumpai pakai sirap apinya. Sampai tiba-tiba aja, serangan Ken itu dibalas sama serangan lain. Ken kaget dong. Rupanya itu adalah Aaron yang masih dalam wujud naga hitamnya. Dia langsung mengenali Ken sebagai bawahan para dewa. Dan dengan kesal, Aaron berniat buat meluapkan amarahnya kepada Ken. Tapi Ken juga gak kalah keselnya. Dia emosi karena Aaron merintahin monster-monsternya buat menyerang penduduk. Akhirnya tanpa babi ibu, mereka pun langsung mulai adu kekuatan. Sayangnya sihir api Ken tuh gak mempan buat Aaron. Bahkan efeknya tuh gak seberapa. Sementara serangan Aaron tuh benar-benar kuat dan ngebikin Ken kewalahan. Alhasil Ken pun ngesaman Haku dan Jin buat membantunya. Sayangnya, Aaron ini bisa menghadapi mereka dengan mudah. Bahkan Aaron juga berhasil menyerang mereka berdua dengan telak. Ken yang lihat Haku sama Jin disakitin gak terima dong. Dan emosi Ken berusaha menghentikannya.
Sementara di tempat lain, Cloud, Millie, dan yang lainnya mulai kewalahan juga buat menghadapi monster-monster itu. Parahnya lagi, si Nina dan Lina tuh udah gak sanggup untuk bertarung. Dan di tengah situasi yang genting itu, tiba-tiba Tivana datang buat nolongin mereka. Rupanya, Tivana sama pasukan kesatrianya itu ikut menyusul mereka buat bertarung di garis depan. Akhirnya dengan bantuan Tivana tersebut, Cloud dan yang lainnya tuh jadi terselamatkan dan bisa kembali bertarung. Kembali ke tempat Ken. Waktu si Aaron yang lagi nyerang Haku sama Gin melihat matanya Ken, dia langsung keinget sama orang yang menyegelnya dulu. Karena marah banget, Aaron pun segera ngeluarin ultinya buat ngalahin Ken. Untungnya kekuatan Ken juga gak kaleng-kaleng. Sambil nginget orang-orang yang pengen dia lindungin, Ken jadi punya kekuatan untuk ngalahin Aaron. Saat itu juga Ken segera ngeluarin Sheer Overload-nya. Dia ngeluarin mantra Sin Sanctuary buat ngalahin Aaron. Rupanya itu adalah sihir tingkat kaisar yang dulu juga dipakai sama orang tuanya buat menyegel Aaron. Terus setelah adu sihir dengan cukup sengit, akhirnya Ken berhasil ngalahin Aaron. Bahkan karena kekuatan sihir Ken yang benar-benar gede banget, serangan itu memunculkan cahaya terang sampai ke langit. Tivana dan yang lainnya juga ngeliat hal itu. Bahkan para penduduk di kota juga ikutan menyaksikannya. Mereka pun langsung berdoa dan berpikir kalau itu adalah perbuatan dewa yang mencoba menyelamatkan mereka. Sementara Ken yang masih ngeluarin kekuatannya itu tuh gak sadar kalau Aaron udah kalah. Bahkan dia masih lanjut ngejurus tanpa ngeliat ke depan. Sampai-sampai Jin sama Haku tuh ngingetin Ken buat berhenti. Begitu pula dengan Seth dan Dalmatia yang tiba-tiba muncul buat ngehentiin Ken. Mereka bilang kalau serangan Ken itu sangat mengerikan dan kejam. Ken bingung dong, dia gak paham sama maksud mereka. Tapi setelah ngeliat bekas serangan sihirnya Ken, dia langsung sadar kalau serangan yang dikeluarin barusan tuh bener-bener overpower. Bahkan si Aaron juga sampai hilang dan gak bersisa. Seth pun ngelapor kalau setelah Aaron kalah, semua monster yang menyerang mereka tuh mundur dan kabur ke hutan. Warga kota juga berhasil selamat dan terlindungi. Ken pun kesenengan dong, dia langsung balik buat menemui teman-temannya. Millie, Tivana, dan yang lainnya juga langsung menyambut Ken dengan gembira. Terus keesokan harinya, Ken dipanggil sama Raja buat laporan. Dia pun cerita kalau cahaya terang di langit itu adalah ulahnya. Ken bilang kalau dia tuh ngegunain sihir tingkat kaisar buat ngalahin si Black Dragon Aaron. Raja dan yang lainnya langsung kaget. Dia gak nyangka kalau Ken udah bisa ngegunain sihir tersebut. Bahkan saking capeknya buat ngeliat kekuatan Ken, Raja langsung berniat buat menyerahkan tahtanya. Alhasil sebagai penghargaan atas jasanya itu, Ken langsung diangkat menjadi Viscount secara resmi dan diberi sebuah wilayah yang bernama Dorintol untuk dikelola. Tapi Tivana yang tahu kalau Ken dikasih kekuasaan atas Dorintol malah sedih. Soalnya menurut Tivana udah banyak bangsawan yang kabur setelah diberi wilayah itu. Dia bilang kalau wilayah Dorintol tuh benar-benar susah diatur. Dan para petualang yang ada di sana juga suka semena-mena. Telas yang ngedengar hal itu juga langsung gak terima dong. Dia berniat buat protes ke ayahnya. Tapi Ken langsung ngelarang Telas dan ngomong kalau dia tuh semangat banget buat berangkat ke Dorintol. Karena mulai sekarang Ken bisa merubah dan mengatur ulang kota itu sesuai dengan keinginannya. Alhasil Ken pun langsung mutusin buat segera pergi ke sana. Beberapa waktu pun berlalu. Kita ditunjukin Daim yang lagi laporan ke Raja tentang kelakuan Ken selama di Dorintol. Ternyata setelah sampai di sana, Ken langsung dihadang sama para petualang yang berniat buat ngalahin dia. Tapi ya tentu aja dong, Ken bisa ngalahin mereka semua dengan mudah. Bahkan Ken juga sampai ngehancurin arena latihan yang mereka pakai. Terus waktu lagi minum santai di penginapan, Ken menendang setiap petualang yang udah bersikap semena-mena sama pelayan di sana. Bahkan Ken tuh sampai ditangkap sama petugas keamanan setempat karena kelakuannya. Raja pun cuma bisa geleng-geleng doang saat ngedengar laporan itu. Tapi Daim masih belum selesai. Dia bilang masih ada satu laporan lagi yang lebih parah. Ternyata di Dorintol Ken ngebangun sebuah istana yang jauh lebih megah daripada punya raja. Aduh, emang bener-bener gak ada lawan deh kekuatannya Ken itu. Akhirnya mereka pun hidup damai setelah berhasil ngalahin Aaron. Tapi Dewa Zenom sempet ngomong kalau dia tuh masih ngebutuhin kekuatan Ken buat hal lain. Wah, kira-kira apa yang dimaksud sama Dewa Zenom? Nah, inilah episode terakhir dari anime Tensei Kisoku no Isekai Bokenroku. Gimana nih menurut kalian? Seru banget kan? Kira-kira bakalan ada lanjutannya nggak ya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih.